Bab 101, menjijikkan sekali. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah kepemimpinan wanita muda yang penuh hormat, Sulang tiba di lantai 106 gedung Union. Berdiri di ketinggian ini, Anda hampir dapat melihat seluruh area kota Red Maple. Tuanku, ini adalah ruang pelatihan Reiki VIP No. 1. Wanita muda itu menunjuk ke sebuah pintu mewah dan berkata, "Saya akan membukanya untuk Anda." Segera setelah itu, dia langsung menggesek ruangan itu dengan kartu kunci di tangan Sulang. Namun setelah pintu terbuka, saya melihat pemandangan yang sangat tidak sedap dipandang di ruang pelatihan itu. Dari bawah ke atas, 3 cacing saling tumpang tindih, dan ada berbagai macam bau menjijikkan yang meresap ke udara, yang membuat orang merasa mual. Untuk sesaat, wanita muda itu tercengang dan tersipu. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Sulang mengerutkan alisnya, matanya menunjukkan rasa jijik. Ketika gelombang binatang buas datang, semua orang harus menjaga penghalang. Bagaimana mungkin ada orang yang main-main di sini? Mereka adalah anggota Kamar Dagang 4 Laut di kota Nanlin. Ya, maafkan saya, tuanku, saya tidak tahu mereka ada di sini. Wajah wanita muda itu memerah, dan dia tergagap. Itu, pria di tengah adalah Zhu Fanyu, Presiden Muda Kamar Dagang 4 Laut. Mereka memiliki transaksi material yang relatif besar dengan cabang aliansi kota Maple Merah kita, yang melibatkan beberapa kepentingan. Dan mereka bukan dari kota Maple Merah, jadi mereka tidak melawan gelombang binatang buas. Tapi tuanku, saya benar-benar tidak tahu mereka ada di sini. Pada saat ini, orang-orang di dalam juga menemukan bahwa pintu telah dibuka. Apa-apaan ini? Bagaimana kamu membuka pintunya? Zhu Fanyu mendorong 2 orang lainnya dan menatap Sulang dan wanita muda itu dengan ekspresi cemberut. Pria dan wanita lainnya juga tampak tidak senang, menatap Sulang seolah-olah ingin memakan orang. Menjijikkan sekali. Sulang melirik Zhu Fanyu dengan jijik, "Pergi, bawa aku ke ruang pelatihan VIP lainnya." Orang yang korup seperti Zhu Fanyu adalah orang yang paling dibenci Sulang, dan dia telah membunuh paling banyak di kehidupan sebelumnya. Jika bukan karena Yin Zhou yang telah berjanji untuk memberikan batu roh koin emas kepada Sulang sebelumnya, dan dia dalam suasana hati yang baik, dia pasti sudah menghunus pedangnya saat ini. Bagus sekali. Wanita muda itu mengangguk dengan gemetar, dan hendak membawa Sulang pergi dengan cepat. Menjijikkan. Hentikan. Zhu Fanyu itu meraung mengancam, "Jika aku menggangguku, aku ingin pergi." Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Kamu segera berlutut dan meminta maaf padaku. Beraninya kau menyuruhku berlutut. Mata Sulang dingin, dan dia menatap Zhu Fanyu dengan saksama. Go! Zhu Fanyu hanya merasakan pisau dingin menebas kulitnya, dan kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Karena kamu seharusnya menjadi tamu Yinzu, aku akan mengampunimu sekali. Sulang berbicara dengan dingin, suaranya yang tanpa emosi sepertinya berasal dari neraka. Setelah berbicara, Sulang berbalik dan pergi bersama wanita muda itu. Zhu Fanyu kembali, tiba-tiba menjadi marah. Dia benar-benar ditakuti oleh seorang master bela diri semu tadi. Kamu tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri junior, dan presiden muda dari Kamar Dagang 4 Laut. Dia tidak pernah menjadi satu-satunya yang mengintimidasi orang lain. Kapan dia diintimidasi oleh orang lain? Kapan dia menanggung rasa malu yang memalukan seperti itu? Smuggle, mengapa kamu tidak menghentikanku? Zhu Fanyu sangat marah sehingga Qiqiao mengeluarkan asap, dan berteriak dengan dendam di wajahnya. Kamu, yakin? Sulang berhenti, dan aura pembunuh berangsur-angsur menyebar. Dia baru saja membunuh Ye Feizang belum lama ini, dan juga membantai banyak binatang buas. Aura pembunuh ini menyebar, dan sekitarnya langsung menjadi dingin, dan wanita muda yang berdiri di samping Sulang bahkan memiliki ilusi lautan darah. Wanita muda itu tidak bisa menahan teriakan dan lari dengan cepat. Di sisi lain, Zhu Fanyu juga tiba-tiba memiliki jantung, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa tangan pemuda di depannya pasti telah terkontaminasi dengan kehidupan banyak orang. Namun, sebagai Presiden Muda Kamar Dagang 4 Lautan, Zhu Fanyu, yang berada jauh di atasnya, tidak yakin. Bukankah dia seorang master bela diri semu? Apa yang bisa kulakukan jika aku membunuh terlalu banyak? Aku bisa membunuh puluhan ribu alam tempering tubuh. Memikirkan hal ini, wajah Zhu Fanyu secara bertahap menunjukkan cibiran.
Dia mengangkat lubang hidungnya dan menatap Sulang dengan jijik. Xiao Xie, jangan pikir aku takut padamu jika aku membunuh beberapa orang. Aku katakan padamu, jika kamu tidak berlutut untukku, aku akan membunuhmu. Mau membunuhku? Sulang tersenyum tanpa amarah. Kau bisa mencoba. Kau tidak akan menangis jika belum melihat peti mati. Biarkan kau mencoba trikku hari ini. Zhu Fanyu berteriak marah dan bergegas maju seperti orang gila. Dia begitu cepat sehingga dia bergegas ke belakang Sulang dalam sekejap mata. Aku akan membunuhmu. Zhu Fanyu tampak garang, meninju, dan menghantam leher Sulang. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah menghajar orang yang ada di depannya sampai mati. Sungguh memalukan. Melihat tinjunya semakin dekat ke leher Sulang, Zhu Fanyu tidak bisa menahan sedikit pun rasa dendam di wajahnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya ngeri. Boom! Suara rendah teredam terdengar. Tinju Zhu Fanyu dengan mudah diremas oleh Sulang. Apa? Pupil mata Zhu Fanyu tiba-tiba mengecil dan berteriak tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pukulan penuhnya akan diblokir oleh seorang master bela diri semu dengan begitu mudah. Tidak mungkin, matilah untukku. Wajah Zhu Fanyu muram, dan dia menggertakkan giginya dan meninju lagi. Aku tidak bisa menahan diri. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia dengan tenang mengangkat tangannya yang lain. Boom! Tanpa ketegangan apapun, tinju Zhu Fanyu sekali lagi dengan mudah diremas oleh Sulang. Tidak, aku pasti telah menghisap banyak bunga popi dan berhalusinasi. Zhu Fanyu tercengang, dengan ekspresi gila di wajahnya. Kamu hanya seorang seniman bela diri, bagaimana kamu bisa menerima tinjuku dengan begitu mudah? Aku seorang seniman bela diri. Hei, apakah seniman bela diri itu sangat kuat? Sulang mencibir dengan jijik, di mataku itu hanya sia-sia. Kamu adalah sampah, seluruh keluargamu adalah sampah. Zhu Fanyu mengumpat karena malu. Kecil, aku perintahkan kamu untuk segera melepaskan tinjuku, kalau tidak aku ingin kamu terlihat baik. Oh, semuanya seperti ini, kamu ingin aku terlihat baik, di mana kamu percaya diri. Sulang mengangkat alisnya, dan segera kehilangan semua kesabarannya. Aku telah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Begitu ucapan ini keluar, Zhu Fanyu langsung ketakutan dan merasa tidak enak. Tetapi ketika dia ingin meminta belas kasihan, sudah terlambat. Sulang tersenyum dingin, tangannya terpelintir dan terpelintir. Hanya mendengar dua suara patah tulang yang menyakitkan, kedua lengan Zhu Fanyu langsung berubah menjadi terpelintir. Ah, tanganku! Rasa sakit yang parah melanda, wajah Zhu Fanyu terdistorsi, dan dia berteriak seperti babi. Sulang bersenandung ringan dan menendangnya keluar. Zhu Fanyu menjerit dan terbang keluar, dan langsung merobohkan dinding dengan retakan seperti jaring laba-laba. Engah! Zhu Fanyu memuntahkan darah yang menyilaukan, meluncur turun ke dinding seperti babi mati. Adegan yang mengejutkan seperti itu langsung mengejutkan pasangan di ruang pelatihan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria yang jelas-jelas hanya seorang master bela diri semu dapat dengan mudah mengalahkan seorang prajurit junior. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa master bela diri semu akan berani berurusan dengan presiden muda yang mulia dari kamar dagang 4 laut. Segera setelah itu, para pria dan wanita di ruang pelatihan pulih dan bergegas ke sisi Zhu Fanyu. Presiden muda, apakah Anda baik-baik saja? Mereka berdua menyuapi Zhu Fanyu pil dengan ngeri, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Jika Zhu Fanyu melakukan sesuatu, mereka berdua pasti akan mati. Engah! Zhu Fanyu memuntahkan seteguk darah lagi, dan kemudian meraung dengan mata terbelah, tinggalkan aku sendiri, tangkap dia. Aku akan memotong ekseksnya, memotong anggota tubuhnya, dan aku ingin dia menjalani sisa hidupnya seburuk kematian. Ya, aku harus menangkap omong kosong itu. Pria itu mengangguk dengan keras, lalu bergegas menuju Sulang seperti orang gila. Pria ini adalah seniman bela diri tingkat menengah, dan dia pikir berurusan dengan master bela diri semu yang lebih kuat sama sekali tidak mungkin. Takdir, pria ganas itu bergegas ke Sulang dan menamparkan dada Sulang. Namun, Sulang menamparkan wajahnya lebih cepat. Terjepret, tamparan keras di wajah hampir datang dari Union Building. Kepala pria ganas itu berputar 3 kali, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Terengah-engah, apa? Melihat seniman bela diri tingkat menengah itu ditampar dengan tamparan di lehernya, wanita itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Segera setelah itu,
dia melarikan diri tanpa mempedulikannya. Seketika, di lantai 106 gedung serikat yang besar itu, hanya ada dua orang yang masih hidup, Sulang dan Zhu Fanyu. Takut, menyesal, suara dingin Sulang terdengar, seolah membekukan seluruh gedung aliansi. Kau, jangan main-main. Salah satu roh Zhu Fanyu berteriak, aku adalah Presiden Muda Kamar Dagang Empat Laut, dan Kamar Dagang kita memiliki calon komandan militer. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati, bahkan Yin Zhou pasti tidak akan bisa menahanmu. Komandan militer pembantu, jadi apa? Senyum kejam tergambar di sudut mulut Sulang, aku selalu punya dendam dan akan membalas dendam. Beranikah kau membunuhku? Bahkan jika komandan militer yang sebenarnya datang, kau tidak akan bisa melindungimu. Sebelum kau mengatakan bahwa kau akan memotong XX-ku dan memotong anggota tubuhku. Kurasa cara balas dendam ini sangat bagus, itu saja. Saat dia berkata, dengan jentikan ibu jarinya, cahaya pedang tiba-tiba muncul, yang terasa dingin. Tidak, kau tidak bisa memperlakukanku seperti itu. Letakkan pedang, semua ini salah paham. Zhu Fanyu tampak ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan suaranya kehabisan kepanikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan sepenuhnya mengabaikan Kamar Dagang Empat Laut. Salah paham, aku tidak berpikir begitu. Wajah Sulang dingin, dan dia berjalan ke arah Zhu Fanyu dengan tatapan membunuh. Suara langkah kaki bergema di koridor yang sunyi, seperti serangkaian lonceng yang mendesak. Aku salah, silakan pergi mengelilingiku, aku tidak akan pernah berani lagi, aku harus berterima kasih kepada Dade. Dalam menghadapi kengerian penyiksaan dan kematian, Zhu Fanyu sangat takut sehingga dia tidak lagi memiliki penampilan yang sombong dan mendominasi sebelumnya. Kesempatan telah diberikan, kepadamu, bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Sulang menatap Zhu Fanyu dengan mencibir, dan hendak menebasnya dengan pedang. Saat ini, Zhu Fanyu, sosok Yin Zhou muncul di pintu masuk koridor, dengan sedikit keheranan di wajahnya. Penjaga Yinzu, selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Zhu Fanyu melihat mata Yinzu membelalak, dia berteriak kegirangan, lihatlah apa yang telah dilakukan bawahanmu yang tidak patuh hukum padaku. Dia ingin membunuhku, tapi untungnya kamu datang tepat waktu, atau aku akan dibunuh olehnya. Yin Zhou melirik Zhu Fanyu dengan dingin dan berjalan menuju Sulang. Haha, penjaga Yinzu, tangkap omong kosong kecil itu. Pastikan untuk menyerahkan anggota tubuhnya kepadaku. Aku ingin membalas dendam, aku ingin dia mati. Zhu Fanyu juga terkejut dan sama sekali tidak menyadari ekspresi Yin Zhou. Dia mengira Yin Zhou akan menangkap Sulang, jadi dia berteriak kegirangan. Sambil berteriak, wajahnya masih menunjukkan seringai kejam dan kegembiraan balas dendam. Di mata Zhu Fanyu, Yin Zhou, yang terkuat di kota Maple Merah, telah menembak, dan guru bela diri semu kecil itu pasti akan tertangkap. Saat ini, dalam benaknya, bahkan ada gambaran kejam dirinya mempermalukan dan menyiksa Sulang. Namun saat ini, Tuan Sulang, aku sangat menyesal. Yin Zhou membungkuk dengan ganas, dengan rasa hormat dan permintaan maaf yang dalam di wajahnya, itu adalah kelalaian saya yang menyinggung Anda. Saya tidak menyangka Zhu Fanyu berada di ruang pelatihan No. 1. Saya akan mengusir Zhu Fanyu dan Kamar Dagang Empat Lautan keluar dari kota Maple Merah sekarang. Meskipun Kamar Dagang Empat Lautan dan cabang aliansi kota Maple Merah memiliki banyak kepentingan yang terlibat. Tetapi dari sudut pandang Yin Zhou, bagaimana Kamar Dagang yang memiliki keterampilan bela diri semu di Empat Lautan dapat dibandingkan dengan Tuan Wu masa depan dari Sulang. Terlebih lagi, Sulang baru saja membalikkan keadaan dan menyelamatkan seluruh kota Maple Merah. Tidak mungkin, adegan ini jatuh di mata Zhu Fanyu, dan dia tiba-tiba bergemuruh dan wajahnya kusam. Ini sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Bukankah seharusnya Yin Zhou menamparkan wajahnya, bajingan kecil itu langsung berlutut memohon belas kasihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin para pengawal Yinzu begitu menghormati seorang guru bela diri semu yang masih kecil, dan masih secara lisan memanggil Tuan Sulang? Mungkinkah status guru bela diri semu bernama Sulang ini lebih tinggi darinya? Memikirkan hal ini, Zhu Fanyu terkejut. Dia menjadi lebih bertekad tentang ide-idenya. Maka Sulang pasti memiliki status yang lebih mulia, jadi dia bisa begitu percaya diri. Karena ini, Yin Zhou tidak akan ragu untuk menyinggung dia dan Kamar Dagang Sihai,
tetapi juga untuk menyenangkan satu sama lain. Lalu, kekuatan yang lebih kuat dari Kamar Dagang Empat Laut, bukankah itu memiliki komandan militer yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, hati Zhu Fanyu hampir hancur dan kewalahan. Api balas dendam yang telah meningkat sebelumnya benar-benar padam oleh air dingin, dan rasa takut dan putus asa yang kuat tumbuh liar. Pada saat ini, Sulang berkata dengan acuh tak acuh, keluar dari kota Mapel Merah. Ini terlalu murah untuknya. Dia berani membunuhku, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ya, Yin Zhou menunduk dengan hormat, Tuan Sulang memutuskan segalanya. Yin Zhou bahkan tidak memikirkannya, dan segera mengungkapkan sikapnya. Tidak, Sulang, Tuan Sulang. Tolong maafkan aku. Aku tidak tahu Taisan, aku seharusnya tidak memprovokasimu. Aku benar-benar tahu aku salah. Penjaga Yinzu, tolong bantu aku memohon, tolong Tuan Sulang untuk tidak membunuhku. Zhu Fanyu benar-benar diliputi oleh rasa takut dan putus asa. Dia terus membenturkan kepalanya ke tanah, mencampur darah, air mata, hidung dan hidungnya, yang menjijikkan. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Apakah kamu tidak ingin aku mati? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati. Sebuah seringai kejam muncul di sudut mulut Sulang, dan dia menebasnya dengan pedang. Cahaya pedang yang tajam menyala, dan paha Zhu Fanyu langsung terpisah dari tubuhnya. Saat berikutnya, sejumlah besar darah menyembur dari paha Zhu Fanyu yang retak, dan langsung berkumpul menjadi genangan darah di tanah. Ah, kakiku! Zhu Fanyu menjerit, terus-menerus berjuang di tanah seperti cacing tanah yang terputus, putus asa untuk hidup. Swiss, ekspresi Sulang acuh tak acuh, dan dia memotong 3 pedang berturut-turut lagi. Zhu Fanyu merasakan dingin yang tiba-tiba di lengan dan satu kakinya, dan rasa sakit yang mengerikan langsung menyapu tubuhnya, menyebabkannya mulai berkedut terus-menerus. Pada saat ini, cahaya pedang terakhir menyala. Hah! Zhu Fanyu menjepit selangkangannya dengan tegas. Dia membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah tercekik, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ayo pergi, penjaga Yin Zhou. Sulang melirik Zhu Fanyu dengan samar, lalu berbalik dan pergi. Ya, Yin Zhou mengangguk, dan segera mengikutinya. Dalam sekejap mata, hanya Zhu Fanyu yang menjadi tongkat yang tertinggal di tempatnya. Ho ho, raut wajah Zhu Fanyu berubah, keringat dingin mengucur deras, dan tanpa sadar dia mengeluarkan suara, ho ho. Tidak apa-apa menjadi orang biasa dan langsung mati, tetapi fisik yang kuat dari level seniman bela diri membuatnya tidak bisa mati. Ini benar-benar bukan untuk bertahan hidup, bukan untuk mati. Pada saat ini, seorang wanita yang ketakutan muncul di sebelah Zhu Fanyu, yang tidak sebaik orang mati. Orang ini adalah wanita yang berada di ruang pelatihan Reiki VIP sebelumnya. Presiden muda, wanita itu melihat pemandangan yang mengerikan itu dengan tidak percaya, otaknya kosong. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Zhu Fanyu telah dipotong menjadi pentungan, dan itu masih di hadapan Yin Zhou. Identitas macam apa orang itu? Setelah beberapa saat ngeri, wanita itu dengan gemetar mengambil anggota tubuh Zhu Fanyu, dan kemudian dengan cepat pergi bersama Zhu Fanyu. Di sisi lain, Sulang dan Yin Zhou duduk berhadapan di ruang pelatihan. Tuan Sulang, saya sangat menyesal. Wajah Yin Zhou masih memiliki permintaan maaf yang dalam. Tidak apa-apa, saya tidak marah lagi. Sulang tersenyum tipis. Jika Kamar Dagang Empat Lautan datang ke pintu, panggil saja aku. Haha, tidak apa-apa jika mereka tidak datang ke Kamar Dagang Empat Lautan, jika mereka berani datang. Yin Zhou tertawa dan berkata, dengan Tuan Sulang, bahkan jika mereka diikat bersama oleh Kamar Dagang Empat Lautan, mereka jelas bukan lawan. Baiklah, Sulang mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah gelombang binatang buas itu sudah benar-benar menghilang? Itu masih berlangsung. Yu Feng dan Bao sedang mengkoordinasikan situasi secara keseluruhan. Yin Zhou tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Zhu Fanyu menyinggung Tuan Sulang, jadi saya bergegas ke sana, dan membawa ini. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan mengusapnya di atas meja, dan tiba-tiba setumpuk latihan tebal muncul. Sial, Yin Zhou, apakah kamu membawa semua latihan di toko itu? Sulang terkejut. Seberapa besar kekuatan tempur yang dapat ditingkatkan dengan begitu banyak latihan? Aku tidak tahu Master Sulang mana yang disukai, jadi aku membawa yang lebih bagus. Yin Zhou terkekeh, aku, Yu Feng,
dan Bao Zeng juga berlatih latihan tingkat tinggi di sana. Yin Zhou, kamu sangat peduli. Mata Sulang berbinar, aku ingin semua teknik ini. Lord Sulang, apakah kamu yakin menginginkan semuanya? Wajah Yin Zhou penuh dengan keterkejutan, ada banyak latihan yang saling bertentangan di dalamnya, dan semuanya tidak dapat dipraktikkan pada saat yang bersamaan. Haha, kamu benar. Sulang tersenyum senang, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku mengetahuinya di dalam hatiku. Yang lain pasti sangat berhati-hati tentang jumlah, jenis, dan atribut latihan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mendapat masalah atau bahkan menghancurkan fondasimu dan memutuskan jalan seni bela diri. Tetapi Sulang berbeda, dia memiliki kemampuan, tungku peleburan, jadi dia bisa berlatih dan cocok dengan teknik apapun. Yin Zhou tersenyum bodoh, karena Tuan Sulang berkata begitu, aku tidak akan berkata lebih banyak. Ya, silakan, biarkan aku melihat latihan-latihan ini terlebih dahulu. Sulang melambaikan tangannya dan berkata, saat ini perhatiannya telah sepenuhnya tertarik oleh latihan-latihan di atas meja. Baiklah, Tuan Sulang perhatikan perlahan-lahan, aku akan pergi dulu. Yin Zhou tersenyum dan berdiri, pergi dengan bijak. Pintu ditutup, dan keheningan kembali terjadi di ruang pelatihan. Tes gading 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 gading. Sulang sangat gembira hingga ia terus tertawa kecil, dan segera ia memisahkan tumpukan latihan yang tebal itu dan menghitungnya dengan saksama. Tidak lama kemudian, hasil inventaris yang menggembirakan pun keluar. Dalam tumpukan latihan ini, totalnya ada 6 latihan tingkat lanjut, 12 latihan tingkat menengah, dan 18 latihan tingkat dasar. Totalnya, ada 36 latihan. Pada saat ini, Sulang mengambil sebuah latihan dengan wajah penuh keterkejutan. Seluruh tubuh latihan ini berwarna putih, itu adalah harta karun dari toko latihan aliansi, latihan atribut tingkat tinggi, meniup salju tanpa tanda, senilai 5 juta koin emas. Hei, Sulang sangat gembira hingga ia tidak dapat menahan tawa pelan. Segera setelah itu, dengan penuh harap, ia membuka buku Wu Hentu, dan segera awan tebal tulisan dan gambar misterius muncul di depan matanya. Itu pantas menjadi teknik atribut tingkat lanjut. Sulang tersenyum, lalu membacanya dengan saksama. Segera dia membaca seluruh latihan, dan kemudian langsung mengganti seni pembentukan tubuh Tyrant Armor. Ding! Seni tempat tubuh Bajia telah diganti dengan figur Fuxue Wuhen. Perintah sistem berbunyi bahwa penjahat seni bela diri kedua di ruang hitam misterius itu bergerak dan melayang di udara. Potongan-potongan kepingan salju jatuh dari udara tipis dan menyelimutinya. Tes gading, ini memaksa Ge menjadi lebih tinggi dari guntur dan kilat. Sulang bersemangat, dan segera mengambil buku latihan hitam. Teknik ini disebut, pisau pembunuh tersembunyi 7 bintang, dan ini adalah teknik pembunuhan tingkat tinggi yang paling cocok untuk para pembunuh. Ini untukku agar kembali ke pekerjaan lamaku. Sulang menyeringai, membacanya, dan kemudian mengganti seni sejati Lei Gang. Di ruang hitam misterius itu, penjahat seni bela diri pertama memegang pisau pendek ilusi di tangannya. Itu terus membuat berbagai pose sulit, dan Sulang terus mengawasinya. 2 menit kemudian, ding, pisau pembunuh tersembunyi 7 bintang, telah mencapai level pemula. Sulang hanya merasakan arus hangat datang dari seluruh tubuhnya, dan anggota tubuhnya langsung menjadi lebih lincah dan kekuatannya meningkat pesat. Tak lama kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik panel atribut, dan menemukan bahwa level serangan dan level keterampilan tubuh telah meningkat ke level kecil pada saat yang bersamaan. Butuh waktu 2 menit untuk meningkatkan kekuatan tempur dari ranah level komandan militer kecil. Jika ini dikatakan, saya khawatir hantu itu tidak akan mempercayainya. Namun, hal seperti itu benar-benar terjadi pada Sulang. Keren, hahaha. Sulang tertawa, matanya yang bersemangat tertuju pada latihan lainnya. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit berlalu. Sulang membaca semua 34 latihan yang tersisa, dan sekali lagi mempraktikkan 6 latihan ke level pemula. Namun, bahkan setelah sekian lama, salju menggelegak tanpa tanda, masih belum mencapai level pemula. Bab 106, Sosok Fuxue Wuhen yang mengerikan. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sepertinya tingkat kesulitan berlatih teknik atribut tingkat tinggi ini benar-benar akan mencapai surga. Sulang mengangkat alisnya dengan heran, untungnya,
aku punya fungsi latihan utama, cukup duduk dan tunggu. Kalau tidak, jika kamu dipaksa berlatih sendiri seperti prajurit biasa, akan menghabiskan sebagian besar hidupmu hanya untuk memulainya. Dengan sedikit keberuntungan, Sulang terus berlatih latihan lainnya sambil menunggu pengenalan Cuksue Wuhentu. Dalam sekejap mata, 10 menit kemudian, perintah sistem akhirnya datang. Ding, Fuksue Wuhentu telah mencapai level pemula. Sulang, yang sedang duduk di sofa, terkejut sejenak, matanya meledak dengan cahaya yang mencengangkan. Akhirnya mulai, Sulang berdiri dengan gembira. Segera, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut, dan 9 kepingan salju yang indah muncul dari udara tipis. Setelah kepingan salju muncul, dinding seluruh ruang pelatihan segera ditutupi dengan embun beku. Segera setelah itu, 81 kepingan salju biru es mengembun di sekitar 9 kepingan salju kristal. Dan puluhan ribu kepingan salju putih dengan cepat mengembun di sekitar kepingan salju biru es ini. Tiba-tiba, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menari di udara, indah. Namun, kepingan salju yang tampaknya tidak berbahaya ini membawa kekuatan es yang mengerikan. Kepingan salju yang jernih adalah yang paling menakutkan, diikuti oleh biru es, dan putih lagi. Sulang berpikir, sepotong kepingan salju putih pecah, dan semburan dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh ruang pelatihan. Tingkat kekuatan dingin ini pasti dapat membekukan sampai mati seorang seniman bela diri resmi dalam waktu 3 detik. Sulang tersenyum, dan segera melihat, dan kepingan salju biru es meledak. Kekuatan dingin es yang lebih kuat menyapu, langsung membekukan seluruh ruang pelatihan. Kekuatan es seperti ini, sentuhan tingkat seniman bela diri akan membunuhmu. Bahkan jenderal junior dan menengah tidak dapat menahannya, dan hanya jenderal senior yang hampir tidak dapat menahannya. Sulang mengangguk puas, dan segera mengulurkan tangannya, memegang kepingan salju sebening kristal di telapak tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan es yang menyeramkan di salju kristal. Setelah diserang oleh kepingan salju ini, seniman bela diri tingkat panglima militer pasti akan terbunuh seketika, dan bahkan panglima militer junior mungkin tidak dapat menahannya. Meledak, Sulang memberi perintah, dan kepingan salju kristal di tangannya meledak seketika, dan arus dingin yang mengerikan meledak dengan hebat. Seluruh ruang pelatihan membentuk lapisan es tebal dalam sekejap. Selain itu, kekuatan es dingin menembus dinding dengan paksa, membekukan semua ruang pelatihan dan koridor VIP di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, seluruh lantai tempat Sulang berada berubah menjadi es dan salju. Dan ini bukan dunia es biasa, bahkan jika para jenderal turun tangan, mereka akan berubah menjadi patung es dan secara bertahap membeku sampai mati. Untungnya, Yin Zhou sudah pergi. Hanya ada Sulang di lantai 106, kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam pikiran Sulang. Terlalu mengagumkan, terlalu mengagumkan. Dan ini hanya peta Biksu Wuhen tingkat pemula. Sulang tidak bisa menahan matanya terbelalak. Teknik dengan atribut utama seperti Lei Si Zhenjue sama sekali tidak layak untuk sepatu. Pada saat ini, Sulang memikirkan api berpola naga King Lian yang sedang dimurnikan. Setelah memurnikan dengan api yang berbeda ini, itu setara dengan menguasai teknik atribut tingkat tinggi dengan level yang sempurna. Latihan atribut tingkat tinggi tingkat pemula sangat tidak normal, seberapa buruk itu untuk level penyempurnaan. Setelah api pola naga King Lian disempurnakan, aku bisa membunuh komandan militer biasa dengan menjentikkan jariku, dan aku tidak perlu menelan klon. Memikirkan hal ini, Sulang tidak bisa menahan kegembiraannya, dan menghirup udara dingin. Sebelumnya, dia juga membunuh ular hijau sisik kristal yang sebanding dengan seorang seniman bela diri, tetapi itu semua kartunya. Selain tingkat serangan ular hijau sisik kristal, atribut 3 dimensi lainnya hanyalah jenderal tingkat tinggi, dan ada terlalu banyak dan kelemahan yang jelas. Kalau tidak, Sulang benar-benar tidak akan semudah itu membunuh ular biru sisik kristal. Hei, api pola naga King Lian. Aku benar-benar menantikannya. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya, dan kemudian terus berlatih latihan lainnya waktu berlalu, dan sore hari berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Sulang telah mempraktikkan semua latihan yang baru diperoleh ke tingkat pemula. Namun, dalam prosesnya ia menemukan masalah. Saat kekuatan tempurnya semakin kuat, latihan utama secara bertahap kehilangan efeknya. Di antara lusinan latihan utama,
hanya 6 atau 7 latihan atribut campuran yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Selain itu, kekuatan tempur latihan menengah tidak setinggi yang dibayangkan. Hanya latihan tingkat lanjut yang dapat secara langsung meningkatkan ranah kecil. Tentu saja, meskipun demikian, kekuatan tempur Sulang yang sebenarnya telah melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Merasakan kekuatan yang sangat besar di tubuhnya, ia segera memanggil panel atribut. Tetapi pada saat ini, perintah sistem lainnya berbunyi. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Hahaha, ini benar-benar bagus lagi dan lagi. Sulang mendongak ke langit dan tertawa, dan segera memilih untuk menerobos. Dalam sekejap, energi spiritual yang kuat di ruang pelatihan seperti lubang hitam, ditelan dengan panik oleh tubuh Sulang. Dalam sekejap mata, konsentrasi aura di seluruh ruang pelatihan turun drastis. Untungnya, ini adalah ruang pelatihan VIP, dan saluran suplemen aura segera memompa sejumlah besar aura. Namun, meskipun begitu, kecepatan pengisian aura hampir sama dengan kecepatan Sulang menelan. Asap aura yang luas mengalir ke tubuh Sulang, sambil memelihara daging dan darahnya, sambil mengalir di sepanjang meridian ke siklon aura di dantian. Didorong oleh sejumlah besar energi spiritual, siklon energi spiritual Sulang tumbuh dengan cepat, menutupi seluruh dantian dalam waktu singkat. Pada titik ini, terobosan berhenti. Alam seniman bela diri junior. Sedikit kegembiraan melintas di mata Sulang. Terlepas dari kekuatan tempur yang sebenarnya, alam kultivasi adalah yang paling dasar dan paling penting. Oleh karena itu, menerobos ke alam seni bela diri juga membuatnya sangat bahagia. Setelah beberapa saat kegembiraan, Sulang memanggil panel atribut. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, prajurit junior, level serangan, komandan bela diri menengah plus, level pertahanan, jenderal puncak plus, level fisik, komandan bela diri junior plus, level daya tahan, jenderal puncak plus, menguasai teknik, sutra hati tanpa batas, meniup salju tanpa tanda tingkat lanjut pedang pembunuh tersembunyi 7 bintang, tingkat lanjut pedang naga khasiat tingkat lanjut kilatan tak terlihat yang mengalir tingkat lanjut bulungan tubuh mendalam yang tak bergerak tingkat awal nafas gunung tingkat awal mengejar jiwa tingkat awal. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol, level 6, fungsi seni bela diri 1 tombol, level 6, fungsi pengiriman klon, level 5, fungsi perburuan harta karun 1 tombol, level 5. Level komandan militer yang sebenarnya. Hampir semuanya telah melintasi seluruh wilayah. Hahaha, meskipun Sulang tahu bahwa kekuatan tempurnya akan meroket liar, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat panel atribut yang terperinci. Segera setelah itu, Sulang bertanya tentang waktu terobosan sistem berikutnya dan waktu untuk berbagai latihan untuk mencapai level Xiao Cheng. Ding, kamu dapat dipromosikan menjadi seniman bela diri menengah hanya dalam 12 jam. Ding, Fuxue Wuhentu dapat dipromosikan ke Xiao Cheng hanya dalam 25 hari. Ding, Seven Stars Hidden Killing Blade dapat dipromosikan ke Xiao Cheng hanya dalam 3 hari. Ding, butuh waktu 25 hari. Yah, siapa yang memberimu teknik atribut tingkat lanjut? Sangat keren bahwa ranah kultivasi dapat dipromosikan lagi hanya dalam 12 jam. Namun, ini juga dibantu oleh kekuatan pil, yang mempersingkat banyak waktu. Jika tidak, saya khawatir akan butuh waktu seharian untuk dipromosikan menjadi seniman bela diri menengah. Sambil memikirkannya, Sulang memeriksa cadangan pil di ruang penyimpanan. Ada begitu sedikit pil kultivasi tingkat 5.6. Sulang menemukan bahwa hanya ada 4 atau 5 pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Pil obat lainnya adalah pil campuran untuk penyembuhan atau efek lainnya. Oh gelombang-gelombang, Sulang dengan enggan menghancurkan mulutnya, kalau saja aku punya pil yang tak terhitung jumlahnya untuk dimakan. Tetapi dia juga tahu itu sangat sulit. Di antara para pendekar di dunia, ada juga banyak pil yang dapat digunakan oleh para alkemis. Namun, syarat untuk menjadi seorang alkemis terlalu keras. Alam basis kultivasi pertama tidak dapat diturunkan, dan tingkat terendah harus menjadi seniman bela diri resmi. Kedua, Anda perlu menguasai teknik atribut api, yang akan memusnahkan sebagian besar seniman bela diri. Ketiga adalah bakat yang perlu digunakan dalam alkimia. Jika itu adalah batu,
mustahil untuk menjadi seorang alkemis. Keempat, harus ada seorang guru untuk mengajarkannya dengan tangan, dan pada saat terakhir, harus ada warisan alkemis untuk belajar sendiri. Kelima, mempelajari alkimia membutuhkan banyak bahan, dan para pendekar biasa tidak mau menanggungnya. Singkatnya, sangat sulit untuk menjadi seorang alkemis. Selain itu, bahkan seorang alkemis tidak dapat memiliki pil yang tak terhitung jumlahnya untuk dimakan. Lagi pula, bahan-bahan alkimia mahal dan memuntahkan darah. Hei, semakin Anda kembali, semakin mahal pilnya. Sepertinya Anda tidak perlu meminumnya di masa mendatang. Su Lang menghela napas lagi. Meskipun dia bisa mendapatkan ratusan ribu koin emas setiap hari, meningkatkan fungsi sistem saja tidak cukup. Selain itu, masing-masing pil tingkat 8 hingga 9 dijual seharga jutaan, yang sama sekali tidak mahal. Bagaimana dengan perampasan? Su Lang tidak begitu tidak berprinsip. Dia tidak bisa melakukan perampokan berdarah seperti ini tanpa keluhan dan dendam. Tiba-tiba, ding, tuan rumah, selama Anda meningkatkan semua fungsi sistem ke level 7 secara bersamaan, Anda akan dapat memperoleh izin aktivasi untuk fungsi alkimia satu kunci. Apa? Perintah sistem mengejutkan Su Lang. Segera setelah itu, Su Lang kembali sadar, matanya tiba-tiba melebar. Fungsi alkimia satu kunci. Bohong berisik, alkimia satu kunci. Luar biasa memikirkannya. Setelah diaktifkan, saya dapat memiliki pil yang tak terhitung jumlahnya. Saya anak baik, pil ini tidak hanya dapat dimakan, tetapi juga dijual, pil tingkat 9 harganya beberapa juta koin emas. Begitu dia memikirkan manfaat dari fitur-fitur baru itu, mata Su Lang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, keempat fungsi itu masih berada di level 5 dan 6, dan dibutuhkan 240 juta koin emas untuk meningkatkan ke level 7. Ini adalah konversi dari batu roh tingkat rendah, dan itu juga 2,4 juta batu roh tingkat rendah. Ini jelas merupakan angka astronomi yang mengerikan. Konsumsi yang sangat besar, saya khawatir seluruh benteng kota Maple Merah tidak dapat mendukungnya. Su Lang berpikir, dengan cara ini, aku harus meninggalkan Red Maple City dan pergi ke benteng yang lebih besar, jadi, kemana aku harus pergi? Saat Su Lang sedang berpikir, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari luar. Tuan Su Lang, petik 2. Hah, itu Yin Zhou dan Yu Feng. Bukankah Yin Zhou baru saja berjalan sebentar, kenapa kau kembali? Su Lang bingung, dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menyeringai dan melambaikan tangannya yang besar untuk menghilangkan kekuatan sedingin es dari seluruh bangunan. Segera, ketiga Yin Zhou muncul di depan Su Lang dengan wajah tidak percaya. Tuan Su Lang, apakah kau membekukan lantai 106 gedung persatuan? Tuan Su Lang, tidakkah kau tahu bahwa kau telah memulai latihan Cuksue Wuhentu? Ya Tuhan, bukankah ini benar? Kami telah belajar selama beberapa dekade, dan kami bahkan tidak memiliki petunjuk. Melihat Su Lang, trio Yinzu segera mengajukan pertanyaan yang ada di hati mereka. Sebelum mereka menerima laporan bahwa gedung aliansi membeku dan langit bersalju, mereka mengira itu palsu. Dengan keyakinan bahwa dada bawahan mereka akan hancur, mereka kembali ke gedung aliansi dengan ragu. Kemudian mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Gedung Union sebenarnya sedang turun salju, dan banyak sekali prajurit yang sedang menonton. Segera setelah mereka memasuki gedung Union ke lantai 106, mereka tidak tahan dan hampir mati kedinginan. Segera, ada adegan di mana mereka memanggil Su Lang. Setelah mengajukan pertanyaan, mereka bertiga menatap dan menunggu jawaban Su Lang. Sebenarnya, mereka tahu itu di dalam hati mereka, tetapi mereka tampaknya menginginkan jawaban pasti dari Su Lang. Ya, kamu benar, Su Lang tersenyum tipis, aku telah berlatih Cuksue Wuhentu. Wow, trio Yinzu terkejut dengan demensia. Pada saat ini, mereka menatap Su Lang dengan lebih kagum dan kagum. Jangan kaget, izinkan aku bertanya padamu. Su Lang melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan segera bertanya, apakah kamu tahu benteng mana yang memiliki api yang tidak biasa? Jenis yang tidak ada yang memurnikannya. Memurnikan api supernatural dapat meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan, jadi Su Lang, yang memutuskan untuk meninggalkan kota Maple Merah, berencana untuk mencari tempat dengan api yang tidak biasa. Api yang berbeda, Yin Zhou bertanya dengan heran, Tuan Su Lang ingin memurnikan api alien.
Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Yu Feng dan Bao Zeng juga tampak terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa bakat Sulang tidak normal, dan kecerdasannya juga tidak normal, tetapi Yi Huo tidak mempercayainya. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak tokoh Tianjiao yang tewas dalam proses pemurnian dan pemurnian api. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Sulang telah menangkap api pola naga teratai hijau dari ular hijau bersisik kristal, dan dalam waktu yang lama, dia akan dapat memurnikannya dengan mudah. Tuan Sulang, jangan lupakan itu. Yu Feng berkata dengan sedikit khawatir, jika kamu terus seperti ini, kamu akan dapat mencapai Raja Wu dengan mantap. Terima kasih atas perhatianmu, tetapi aku mengetahuinya di dalam hatiku. Sulang tersenyum tipis, selama kamu tahu di mana ada api aneh, katakan saja. Ini, ketiga Yin Zhou saling memandang, lalu mengangguk. Tuan Sulang, Yin Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa ada sejenis api kuning yang berbeda, dan namanya adalah Suanyun Jingyue Huo. Dikatakan bahwa api alien semacam ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi memiliki kemampuan luar biasa lainnya. Namun, tingkat kesulitan pemurnian Suanyun Jingyue Huo lebih sulit daripada api alien tingkat kuning lainnya. Mengenai lokasinya, itu hanya kebetulan, itu berada di markas besar kamar dagang di kota Empat Lautan Nanlin. Setelah jeda, Yin Zhou melanjutkan, ketika saya pertama kali memasuki komandan militer, saya melakukan perjalanan ke kota Nanlin. Secara kebetulan, saya melihat seorang ahli tingkat komandan bela diri mencoba memurnikan Suanyun Jingyue Huo. Akibatnya, prajurit yang kuat itu dengan cepat musnah oleh abu api yang berbeda, dan saya lari ketakutan. Kemudian, saya menjadi penjaga cabang aliansi kota Maple Merah, dan saya pergi ke kota Nanlin beberapa kali bersama Yu Feng dan yang lainnya. Api aneh itu masih ada, tetapi kami tidak memiliki keberanian untuk memurnikannya. Petik 2. Suanyun Jingyue Huo. Kedengarannya sangat mewah. Sulang tampak terkejut, kau bisa memberitahuku rutenya, aku akan pergi ke kota Nanlin sekarang. Meskipun Presiden Muda Kamar Dagang Empat Lautan baru saja diturunkan pangkatnya menjadi orang dewasa, dia telah menyinggung Kamar Dagang Empat Lautan. Namun, untuk Kamar Dagang Empat Lautan, Sulang mengabaikannya begitu saja. Itu hanyalah kamar dagang yang bahkan tidak memiliki komandan militer. Oleh karena itu, meskipun kota Nanlin setara dengan sarang lama Kamar Dagang Empat Lautan, Sulang sama sekali tidak memiliki keraguan. Hah, begitu cepat. Meskipun trio Yinzu tahu bahwa kota Maple Merah pasti tidak akan mampu menahan naga besar seperti Sulang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Sulang akan pergi jika dia berkata, "Aku telah memutuskan." Sulang tersenyum tipis. Menyempurnakan api berbeda tingkat kuning setara dengan menguasai teknik atribut tingkat tinggi secara langsung. Apakah ini penting? Oke, Yin Zhou dengan enggan mengeluarkan peta, ini menunjukkan lokasi spesifik Suanyun Jingyue Huo. Jika Tuan Sulang berangkat sekarang, aku akan segera mengatur pesawat udara ke kota Nanlin untukmu. Pergilah sekarang. Sulang tersenyum dan menerima peta itu, ayo berangkat. .. 1 jam kemudian, sebuah mobil Aura muncul di bandara kota Red Maple. Tuan Sulang, ini sedikit perhatian kami. Yin Zhou dengan hormat menyerahkan sebuah tas batu spiritual, silakan terima. Terima kasih. Sulang tanpa basa-basi menerima tas batu spiritual itu, kalau begitu akan ada waktu kemudian, Anda tidak perlu mengirimkannya. Seketika, saat ketiga orang Yin Zhou menyaksikan, Sulang melangkah ke pesawat udara Lingki sepanjang 100 meter melalui lorong khusus. Dengan pengaturan Yin Zhou, lokasi Sulang tentu saja bukan kursi biasa yang penuh sesak, tetapi kamar-kamar independen yang mewah. Pada saat ini, Sulang berjalan dengan anggun ke kamarnya. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang di koridor di belakang. Kelompok itu penuh sesak dengan ranjang rumah sakit bergerak yang di atasnya terbaring seorang pria yang ditutupi perban. Orang ini adalah Zhu Fanyu. Dapat dilihat bahwa anggota tubuh Zhu Fanyu telah disambungkan kembali setelah perawatan yang tepat waktu. Tentu saja, sulit untuk menggunakannya semudah sebelumnya. Pada saat ini, wanita yang menyelamatkan Zhu Fanyu mengenali punggung Sulang. Itu orang yang memotong presiden muda menjadi dewasa. Wajah wanita itu langsung muram, dan dia segera menutup mulutnya dengan ngeri. Apa, itu dia? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia ingin pergi ke kota Nanlin? Pupil mata anggota Kamar Dagang Empat Laut lainnya tiba-tiba menyusut,
dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian. Hah, selera yang buruk. Sulang merasakan tatapan aneh di belakangnya, mengerutkan kening dan berbalik. Ketika dia berbalik, semua orang di kamar dagang 4 laut gemetar dan segera terdiam. Hah, sampai jumpa lagi secepat ini. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum jahat dan kejam. Orang-orang di kamar dagang 4 laut merasakan kengerian mereka ketika mereka melihat senyum ini. Kau, ada apa? Pada saat ini, Zhu Fanyu bertanya dengan linglung, kenapa kau tidak pergi? Namun tidak ada suara di lorong, semuanya sunyi, tidak ada yang menjawab kata-katanya. Apa-apaan ini? Zhu Fanyu tidak yakin, dengan paksa mengangkat kepalanya untuk melihat, dan segera bertemu mata dengan Sulang. Segera, jangan, Zhu Fanyu menjadi kaku, memutar matanya dan langsung pingsan. Presiden muda, apakah kau baik-baik saja? Presiden muda, apa kabar? Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Orang-orang dari kamar dagang 4 lautan di sekitarnya segera panik dan mengelilingi Zhu Fanyu. Jika ini mati, mereka semua harus dikubur. Testut, sampah. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, lalu berbalik dan pergi. Semua orang di kamar dagang 4 lautan melihat Sulang pergi, dan tiba-tiba menghela napas lega. Masuk ke kamar, Sulang pergi ke tempat tidur besar dengan nyaman, dan segera mengeluarkan tas Lingxi yang diberikan oleh Yin Zhou. Setelah membuka tas itu, 20 tulang batu roh bermutu tinggi yang mempesona bergulir keluar. Sebuah batu roh senilai 20 juta koin emas. Sulang terkejut. Awalnya dia mengira Yinzu akan memberikan 10 juta, tetapi dia tidak menyangka itu menjadi 20 juta. Penjagaan Yinzu benar-benar menarik. Sulang tertawa, dan segera menyimpan semua batu roh dalam sistem. Di ruang hitam misterius, saldo koin emas melonjak seperti roket. Pada akhirnya, jumlahnya berhenti pada angka 8 digit yang mengerikan, 21,83 juta. Sistem, tingkatkan latihan 1 kunci dan fungsi latihan 1 kunci. Tanpa berpikir panjang, Sulang langsung memilih untuk meningkatkan 2 fungsi yang paling mendasar dan penting. Ding, jumlah dana yang saat ini dikonsumsi untuk meningkatkan sistem terlalu besar, dan koin emas unit saat ini telah diganti dengan batu roh tingkat rendah. Ding, mengonsumsi 100.000 batu roh tingkat rendah, fungsi pelatihan 1 kunci ditingkatkan ke level 7, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 128 kali kecepatan dasar. Ding, mengonsumsi 100.000 batu roh tingkat rendah, fungsi seni bela diri 1 kunci ditingkatkan ke level 7, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 64 kali kecepatan dasar. Kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat lagi, menyegarkan. Sulang meregangkan tubuh dengan gembira sebelum tertidur perlahan. Dalam waktu singkat, dia membunuh Ye Feizang dan ular hijau sisik kristal lagi, dan dia telah berlatih begitu banyak teknik dengan kerja keras. Lelah, tepat saat Sulang sedang beristirahat. Di kabin mewah lainnya, jangan potong aku XX. Zhu Fanyu tiba-tiba terbangun. Karena terkejut, dia bermimpi, mimpi buruk yang besar. Dia bermimpi Sulang berjalan perlahan dari sisi lain koridor dengan senyum kejam, dan memotong anggota tubuhnya lagi. Presiden muda, apakah kamu sudah bangun? Presiden muda, tidak apa-apa, tidak apa-apa, iblis itu sudah pergi. Anggota kamar dagang 4 laut di sekitarnya terkejut, dan segera bergegas menghibur Zhu Fanyu. Pergi, dia sudah pergi. Mimpi, hebat, mimpi. Zhu Fanyu, yang masih dalam keadaan terkejut, menghela napas lega, dan kemudian kebencian yang mengerikan muncul di matanya. Sulang aneka, beraninya pergi ke tempatku dengan goyah, kamu mati, kamu mati. Aku harus menangkapmu hidup-hidup dan memotong anggota tubuhmu, lalu mengurungmu di dalam kandang, mengulitimu, meminum darahmu, dan memakan dagingmu setiap hari. Petik 2.